Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kewajiban orang Islam terhadap orang Islam lainnya ada 5 hal. Rasulullah mengatakan, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Kita masih berada di dalam bab yang sama, yaitu akhlak bermasyarakat. Kita sudah bicara tentang akhlak bermasyarakat, di antaranya adalah bertamu dan menerima tamu. Kemudian kita telah bicara tentang akhlak bertetangga. Pada pagi hari ini kita akan bicara hubungan baik dengan masyarakat. Selain dengan tamu dan tetangga, seseorang muslim harus dapat hubungan baik dengan masyarakat yang lebih luas, baik itu di lapangan pendidikan, lapangan kerja, lapangan sosial, dan lingkungan lainnya, baik dengan orang yang seagama maupun orang yang mempunyai agama lain atau pemeluk agama lain. Hubungan baik dengan masyarakat diperlukan karena tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa bantuan masyarakat. Lagi pula hidup bermasyarakat sudah menjadi fitrah manusia. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dinyatakan bahwa manusia diciptakan diantaranya ada laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka itu saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami jadikan kamu semuanya dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Untuk apa? Lita'arafu, agar kamu saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Allah selanjutnya berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut Al-Quran,
manusia secara fitri adalah makhluk sosial dan hidup bermasyarakat merupakan keniscayaan bagi mereka. Tidak boleh tidak, manusia pasti hidup bermasyarakat, sudah menjadi fitrahnya. Pada dasarnya tidak ada bedanya antara tata cara pergaulan bermasyarakat sesama muslim dengan non-muslim. Kalaupun ada perbedaan, hanya terbatas dalam beberapa hal yang sifatnya ritual keagamaan. Sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar rahimakumullah, kewajiban sosial sesama muslim. Untuk terciptanya hubungan baik sesama muslim di dalam hidup bermasyarakat, setiap orang harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing agar tercipta hubungan baik antara satu dengan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Kewajiban orang Islam terhadap orang Islam lainnya ada 5 hal. Rasulullah mengatakan raddus salam. Yang pertama adalah memberi salam dan menjawab salam. Wa'iyadatul marid, dan yang kedua adalah mengunjungi orang yang sakit. Wa itba'al janaiz, yang ketiga adalah mengantar jenazah ke kuburan. Wa ijabah ad-da'wah, dan mengabulkan undangan. Wa tashmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin. Rawahul khamsah, hadis diriwayatkan oleh Imam Khamsah. Tapi ada lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Rasulullah mengatakan, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa sesama muslim, fasallim alaihi, maka berilah salam. Wa idza da'ak fa'ajibhu. Apabila dia itu memanggilmu, mengundangmu, maka kabulkanlah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Dan apabila dia meminta nasihat kepada kamu, berilah nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila dia bersin, maka ucapkan alhamdulillah dan menjawablah dengan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila dia sakit, kunjungi dia. Wa idza mat fattabi' janazatahu. Dan apabila meninggal, maka antarkanlah jenazahnya ke kubur. Ini dalam sebuah hadis yang lain ada tambahan, yaitu wa idza stansahaka fansahhu. Dan apabila saudaramu sesama muslim meminta nasihat, maka berilah nasihat. Dari 5 atau 6 itu, hubungan baik antara satu dengan lain sesama orang Islam punya kewajiban. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Apa yang 6 atau 5 itu? Pertama adalah menjawab salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, memberi salam hukumnya sunnah, tetapi kalau menjawab salam hukumnya wajib. Dan apabila diberi salam kita ini, jawablah dengan sepadan atau lebih baik dari itu. Kalau ada orang bersalam atau mengucapkan tabik kepada kita, assalamualaikum, maka jawablah yang lebih baik,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawabnya adalah kewajiban. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 86 Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi salam, fahayyu bi ahsana minha, maka berilah salam dia dengan yang lebih baik, dan jawablah salam itu dengan yang lebih baik. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha menyaksikan. Mengapa salam? Sesungguhnya salam itu punya dua nilai filosofi. Pertama, orang yang memberi salam itu artinya dia mengajak kedamaian. Assalamualaikum, itu ngajak kedamaian. Yang kedua, orang yang memberi salam itu artinya orang itu mendoakan kita. Assalamualaikum artinya mudah-mudahan rahmat, mudah-mudahan kedamaian, keselamatan dilimpahkan kepada Anda. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mudah-mudahan kedamaian, keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya juga dilimpahkan kepada Anda. Jadi saling doa, mendoakan sesama muslim, apalagi ketika kita bertemu, kita bersalaman. Tasafahu yadhabul ghil, bersalam-salamlah kalian, yadhabul ghil, maka dendam itu akan hilang. Rasulullah SAW memberikan arahan. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, mengunjungi orang yang sakit. Orang yang sakit apabila dikunjungi temannya merasa senang betul. Mungkin orang yang mengunjungi orang sakit memberikan dorongan, memberikan motivasi, bahkan mendoakan orang yang sakit. Ya Allah, ishfi wa anta syafi, syifaan la yughadiru saqama. Dipegang mana yang sakit, sama lagi bentuknya. Mana ini Pak ya, oh ya sakit. Kita membaca Fatihah, baca ayat kursi, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Allah lah zat yang menyembuhkan penyakit. Dengan kesembuhan yang sakitnya tidak akan kembali lagi. Dan tentu kita kalau datang ke orang sakit, bukan saja kita mendoakan orang yang sakit, kalau bisa memberikan bantuan. Salah satunya dengan memberikan kata-kata yang baik, motivasi yang baik, agar orang yang sakit itu segera sembuh. Jangan sebaliknya, malahan dia itu memberikan kata-kata yang bikin dia itu stres. Ada, tapi jangan gitu. Jangan, doakan dengan baik. Karena itu Rasulullah SAW dalam sabdanya yang lain, toba mamsyad, toba mamsyad, toba mamsyad, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, baik sekali langkahmu, baik sekali langkahmu, baik sekali langkahmu. Langkah siapa? Langkah orang yang mau mengunjungi orang yang sakit. Di samping mendoakan, kita juga minta agar didoakan oleh orang yang sakit. Ini yang lupa. Pak, tolong doakan saya ya Pak. Doakan kami. Doakan. Di samping kita mendoakan beliau, kita berdoa, kita minta agar supaya
kita ini didoakan. Kemudian selanjutnya dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, redaksinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti dia itu mengatakan pada hari kiamat, ya ibna Adam, wahai ibnu Adam, wahai manusia, maritu falam ta'udni, aku sakit, kenapa kamu tidak mengunjungi aku? Kemudian orang itu mengatakan, ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, bagaimana saya mengunjungi engkau wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau adalah Rabb alam semesta ini. Kemudian Allah mengatakan, ama alimta, apa kamu tidak tahu, anna abdi fulanan marida falam ta'udhu, apa kamu tidak tahu hambaku itu si fulan sakit, falam ta'udhu, engkau tidak mengunjungi dia. Ama alimta lawa'atahu lawajadtani indah, apa kamu tidak tahu kalau seandainya engkau mengunjungi dia, engkau dapati aku ada di sisinya. Kunjungilah temanmu yang sakit, doakan, aku ada di sisinya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masih panjang hadis ini. Kemudian yang ketiga adalah mengiringkan jenazah. Bapak-bapak, ibu-ibu, minta maaf, mempunyai nilai sosial yang tinggi. Seorang muslim apabila dia mempunyai kesempatan tetangganya atau temannya atau saudaranya meninggal, antarkan jenazahnya ke kubur. Ini kadang-kadang sedih ya, melihat orang, hanya beberapa orang yang mengantarkan jenazahnya ke kubur, hanya beberapa orang. Mana yang lain? Mana masyarakat yang lain? Bahkan ini mohon maaf, karena mungkin zaman ini sudah zaman nafsi-nafsi, egois. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ini terjadi, tetangganya meninggal, tidak tahu dia, sudah seminggu, sudah bau, baru tahu ada apa ini. Setelah dibuka paksa pintunya, ternyata jenazah penghuni rumah itu. Ya Allah, pernah terjadi. Dan saya kira bukan satu dua orang, pernah terjadi. Karena apa? Tidak open lagi antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Tetangganya sakit kok tidak tahu. Seharusnya kita kunjungi dia sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW yang pahalanya itu banyak. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, man syahidal janazah, barang siapa yang menyaksikan jenazah hatta yusalliya 'alaiha, sehingga dia dapat menyolati jenazahnya, falahu qirat, maka dia mendapat pahala 1 qirat. Faman syahida hatta tudfan falahu qiratan, barang siapa yang menyaksikan jenazah kemudian dia menyaksikan dikubur jenazah itu, falahu qiratan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Kemudian ditanya, wa mal qiratan ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan 2 qirat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mithlul jabalainil azimain, yaitu seperti 2 gunung yang sangat besar. Muttafaqun alaih, hadis
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu artinya bahwa orang yang mengantarkan jenazah ke kubur mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Apapun, siapapun, bagaimana keadaan pun, jangan sampai hal ini tergerus dengan zaman. Ya memang sekarang ada yang merawat atau tajhiz al-mayit, mengkafani, mensolati, memandikan, menguburkan, kadang-kadang sudah ada. Tapi kita sebagai umat Islam wajib kifayah memang, tetapi kita ini berusaha bagaimana kita bisa untuk mengantarkan jenazah ke kubur, paling tidak kita bisa mensolati jenazah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah suatu hari Rasulullah SAW melihat orang yang mengantar jenazah ke kubur. Kemudian Rasulullah mengatakan, mustarih wa mustarah min. Para sahabat yang mendengar bertanya, wa mal mustarih ya Rasulullah, wa mal mustarah minhu ya Rasulullah. Faqal, kemudian Rasulullah ditanya, apa yang dimaksud dengan mustarih ya Rasulullah, dan apa yang dimaksud mustarah minhu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, mustarih al-abdul mu'min yastarih min nasabi hadhihi dunya. Orang mukmin itu kalau meninggal dia istirahat. Istirahat dari apa? Min nasabi hadhihi dunya, dari kepayahan hidup dunia ini. Hidup dunia ini payah. Apalagi kalau tidak mempunyai tujuan hidup, hanya sekedar materi. Ya Allah, payah. Dua hal manusia itu tidak puas. Pertama ilmu, kata Rasulullah. Yang kedua adalah harta. Dicari. Semakin haus. Suatu hari Abdullah bin Umar membonceng Rasulullah SAW, yaitu dengan kendaraan keledainya. Sesampai di Jabal Uhud, Gunung Uhud, Rasulullah mengatakan kepada anak yang masih muda, Abdullah bin Umar, ada apa ya Rasulullah? Bagaimana kalau saya beri kekayaan sebesar gunung Uhud ini? Ibnu Umar kata, saya senang ya Rasulullah. Begitulah manusia. Kalau sudah diberi kekayaan banyak, akan minta lagi. Kapan habisnya? Kapan berhentinya? Rasulullah mengatakan, apabila mulutnya sudah disumbat dengan tanah, itu selesai dia. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu. Yang keempat adalah mengabulkan undangan. Sebetulnya undangan ini bukan hanya sekedar walimah, tapi undangan apa saja. Undangan kelembagaan, undangan sosial kemasyarakatan, undangan misalnya nadir masjid, undangan. Kalau diundang, datang. Kalau tidak ada halangan. Sampai hati anak kita yang sudah dididik bisa membaca, bisa menulis, dididik dia itu pandai. Ketika kepala sekolahnya, kepala pesantrennya atau mudir pesantrennya mengundang dia, sampai hati tidak hadir, padahal anaknya dididik di situ, dibesarkan di situ, sampai hati tidak hadir. Kalaupun hadir bukan dia, tetapi pembantunya, kamu hadir aja. Ya Allah, padahal anaknya sudah dididiknya dengan baik. Adapun tentang khusus walimah, Rasulullah mengatakan, idza da'a ahadukum ila walimatin falyatiha. Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha. Apabila seseorang itu diundang untuk sebuah walimah, falyatiha,
maka hendaklah dia mendatanginya. Orang yang mengundang akan terasa enggak pas, aduh saya undang kok dia enggak hadir. Kecuali ada halangan yang memang memaksa tidak bisa. Kemudian yang kelima adalah menyauti orang yang bersin. Tadi sudah disampaikan di awal. Rasulullah bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Apabila salah seorang di antara kamu bersin, falyaqul, maka katakan alhamdulillah. Bersin itu nikmat. Falyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Lalu hendaklah saudaranya atau temannya yang mendengar mendoakan yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Anda. Wa idza qila lahu yarhamukallah, apabila tadi saudaranya mengatakan yarhamukallah, falyaqul lahu akhu, maka orang yang bersin mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Anda dan memperbaiki hati Anda. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana jika yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah? Jika orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tidak boleh menyautinya. Rasulullah bersabda, "Idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituh, fa in lam yahmadillah fala tushammitu." Apabila salah seorang di antara kalian bersin, fahamidallah, maka hendaklah memuji Allah. Fashammitu, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Fashammitu, lalu kalian itu menjawabnya yarhamukallah. Fa illam yahmadillah, kalau orang yang bersin itu tidak mengucapkan alhamdulillah, fala tushammitu, maka jangan kamu menjawab yarhamukallah, jangan doakan. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, inilah 5 ditambah satu hadis tadi, hadis yang lain, apabila diminta nasihat, berilah nasihat. Ad-din an-nasihat, agama itu nasihat, baik diminta maupun tidak diminta. Dan sekarang dalam teori manajemen sekarang ini, apabila kita melakukan pekerjaan kok tidak maju-maju, dipanggil orang untuk memberikan nasihat, membimbingnya, gimana kok pekerjaan saya begini-begini. Jadi sesungguhnya dalam dunia kehidupan ini, meminta nasihat untuk diberi bimbingan adalah merupakan sebuah keniscayaan. Dan nasihat itu apabila diterima, alhamdulillah. Dan apabila diterima dan itu pas, itu adalah bantuan yang sangat luar biasa kepada orang yang meminta nasihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah diantaranya nasihat Rasulullah SAW kepada kita, di mana kita hendaknya mempunyai hubungan baik sesama umat di tengah-tengah masyarakat ini, khususnya umat Islam ini, hendaklah mempunyai hubungan yang baik. Inilah barangkali pada pagi hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا.
لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا،
مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا